Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial matematika teknik. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan bahasan atau membahas soal-soal tentang teorema Green dalam bidang. Di pertemuan lalu kita sudah membahas satu soal saja ya. Kali ini kita akan coba bahas dua buah soal. Nah, namun sebelum kita bahas, saya coba ingatkan kembali teoremanya ya, supaya semakin lama semakin ingat ya. Teorema Green dia akan menyatakan hubungan antara integral garis pada lintasan tertutup dengan integral lipat 2. Kita punya integral garis pada lintasan tertutup C pada bidang ya, F1 dx plus F2 dy, maka ini sama saja dengan integral lipat 2 pada daerah R, di mana daerah adalah daerah yang dilingkupi atau yang dikelilingi oleh C, ya, dari do F2 do X dikurangi dengan do F1 do Y dy dx atau dx dy, terserah, ini nanti tergantung urutan pengintegralan yang kita ambil. Oke ya, jadi ini teoremanya ya. Kita akan gunakan ini ya untuk menyelesaikan persoalan integral ini ya. Karena biasanya kalau kita menghitung menggunakan apa namanya integral garis dalam lintasan tertutup, boleh jadi menjadi lebih lama gitulah ya. Mungkin tidak sulit sebenarnya ya, tetapi menjadi lama ya. Tapi sebenarnya juga sebaliknya, kalau kita bisa saja menghitung integral lipat integral lipat 2 menjadi lebih lama dibandingkan dengan ini ya. Jadi tergantung sebenarnya. Oke. Jadi salah satu akan menjadi lebih ini ya, lebih mudah dari yang lain. Baik, tetapi di sini ya kita akan lihat ya, soal-soal ini kita terapkan atau kita pecahkan dengan menggunakan teorema Green. Untuk soal yang pertama, nah kita gambarkan dahulu ya. Kita gambarkan dahulu kelilingnya ya, atau lintasan C-nya ya. Keliling segitiga OAB. Jadi kita gambarkan dalam sistem koordinat. Sumbu Y, ini sumbu X, ada titik O 0,0 di sini ya. Lalu ada titik A 2,0 ya. Kan di sini ada 2 dan titik B 2,2. Berarti kalau ini 2,2 adalah di sini ya. Maka segitiganya adalah dari, atau lintasannya dari O ke A, lalu dari A ke B, dan dari sini ke sini ya. Nah, ini adalah ini titik B di sini ya. Titik B. Ini titik A di sini. Oh. Dan lintasannya berarti ini ya. Nah, ini lintasan tertutup C-nya, dan daerah R yang dikelilingi oleh lintasan C ini, atau yang batas-batasnya adalah
lintasan C ini adalah ini. Baik. Kita bisa bayangkan bahwa kalau kita menggunakan integral garis, ya, kita harus cari masing-masing dari O ke A, hitung integralnya, dari A ke B, hitung integralnya, dari B ke O, kita hitung integralnya. Ya. Jadi 3 kali menghitung integral, baru kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan. Ya. Oke, itu coba kalian cari, ya, dengan cara langsung menggunakan integral garisnya. Nah, kita akan hitung integral garis ini dengan menggunakan teorema Green, ya. Dan ya, artinya kita akan menghitung integral lipat 2-nya, ya, dari ruas kanannya saja di sini. Ya. Nah, R-nya ini kalau kita lihat dari sini, ya, kita coba tentukan dulu R-nya. R-nya itu kan suatu daerah yang dibatasi oleh, nah, jadi ini adalah himpunan X, Y, ingat ketika belajar integral lipat 2, ya, X, Y, di mana kalau kita ambil X-nya yang konstan, berarti X-nya dibatasi oleh garis X sama dengan 0 atau sumbu Y, dan garis X sama dengan 2 ini. Ya. Jadi X-nya itu dari 0 sampai 2, kemudian Y-nya, nah, dari yang bawah nih, dari Y sama dengan 0 atau sumbu X, sampai Y yang ini nih. Nah, ini adalah garis, nah, harus tahu dulu persamaan garisnya kalau gitu ya. Baik, jadi persamaan garis yang ini, nah, Y, nah, perhatikan ini adalah garis yang melalui titik 0,0 dan bergradien berapa? Gradiennya adalah sisi tegak dibagi dengan sisi datar, ya. Berarti 2 dibagi 2, gradiennya 1, ya. Berarti ini garis Y sama dengan X, ya. Jadi melewati titik 0,0 dan melewati titik 2,2. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa Y-nya itu dibatasi oleh garis Y sama dengan 0 dan garis Y sama dengan X. Oke, ya. Kemudian dari integral ini, ya, integral garis ini kita bisa dapatkan bahwa yang XY kuadrat min Y itu adalah F1, ya. Ini tidak lain adalah F1 dan ini adalah F2. Jadi kita bisa dapatkan bahwa F1-nya itu adalah XY kuadrat min Y, sementara F2-nya adalah X plus Y kuadrat. Nah, dari sini yang F1 kita turunkan parsial terhadap Y. Jadi F1 parsial terhadap Y turunkan, berarti ini adalah 2XY, ya. 2XY dikurang 1. Dan yang F2, tukar ya, jadi do F2 sekarang terhadap X, gitu ya. Kalau 1 terhadap Y, 2 terhadap X. Ya. Berarti berapa ini? 1, itu kan ya? Maka kita akan dapatkan bahwa integral pada lintasan tertutup C dari X Y kuadrat min Y dx ditambah X plus Y kuadrat dy itu bisa kita ganti dengan integral pada daerah R dari, nah, masukkan saja rumusnya, ya, ini do F2 do X dikurangi do F1 do Y. Berarti ini dikurangi ini, ya. Berarti 1 dikurangi dengan 2XY min 1. Berarti nanti 1 dikurangi dari min 1 adalah 2, ya. Berarti 2, yang ini jadi negatif. Dikurangi 2XY. Nah, karena di sini yang variabelnya adalah Y, ya, maka kita tuliskan dy dx. Nah, R-nya, ini berarti sama dengan, itulah ya, sini. Di batas yang paling luarnya adalah batas yang X ini, ya. X adalah 0 sampai 2. 0 sampai 2, kemudian Y-nya dari 0 sampai X, ya. 0 sampai X,
dari integral 2 dikurangi 2xy dy dx ya. Tinggal kita hitung integral berulang ini ya. Berarti integral 0 sampai 2. Nah, yang ini kita integralkan dulu terhadap y. Yang 2 terhadap y berarti kan 2y kan ya. 2y kemudian minus, nah yang ini y-nya ditegralkan, berarti setengah y kuadrat dikalikan dengan 2x, berarti tinggal xy kuadrat ya. Xy kuadrat dengan batas 0 sampai x dx ya. Dapatkan dari sini berarti masukkan sekarang gantikan y-nya oleh x dulu, berarti 2x. Namun ini masih ada integralnya ya, 0 sampai 2. Berarti 2x dikurangi, masukkan ini, sini gantikan, jadi x kali x pangkat 2, berarti x pangkat 3 ya, 2x min x pangkat 3. Dikurangi kalau kita masukkan 0, ini 0, ini 0, oke ya, jadi ini hasilnya, dikalikan terhadap x ya. Berarti hasilnya x kuadrat ya, x kuadrat dikurang ya, x kuadrat dikurang, ini jadi 1/4 ya, x pangkat 4 dengan batas dari 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2. Oke, kita masukkan. Masukkan 2 dulu, berarti 2 pangkat 2 4 dikurangi dengan 2 pangkat 4 16 bagi 4 4 ya. 4 dikurangi 4 ya. Oke. Dikurangi kalau kita masukkan 0 ya. Kalau kita masukkan 0 berarti 0 ya. Oke. Kurangi 0. 4 dikurangi 0 ya. Berarti sama dengan 0 ya. Oke. Jadi ini hasilnya adalah 0 ya. Baik ya, jadi ini hasil dari integral pada lintasan tertutup ini adalah 0 ya. Nah, sekedar mengingatkan bahwa kalau seandainya integral pada lintasan tertutup C dari integral garis ini sama dengan 0, ini menunjukkan bahwa medan vektornya itu adalah medan vektor konservatif ya. Konservatif. Silakan coba buktikan ya bahwa kalau kita punya F1, F2 ya, vektor F1i plus F2y gitu. F1i plus F2j ya. Di mana F1-nya adalah ini, F2-nya ini ya. Itu akan merupakan medan vektor konservatif. Baik. Itu soal nomor 1 ya. Kita lihat sekarang nomor 2 ya, nomor 2 integralnya ya ini, kemudian C-nya adalah lingkaran berjari-jari 4. Kembali seperti soal nomor 1, ini kita gambarkan saja dahulu ya. Lingkarannya atau daerah C-nya ya. Jadi untuk nomor 2 kita gambarkan lagi. Oke, sebuah lingkaran berjari-jari dengan warna yang lain ya. Oke, ini ada. Nah, ya. Jadi C-nya kan tadi lingkaran ya. C-nya adalah lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Berarti ini adalah pusatnya di 0,0, jari-jarinya 2 ya. Ini 2 ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X, dan ya lintasan C adalah lintasan berorientasi ini ya, berlawanan arah putaran jarum jam. Berarti ini daerah R-nya adalah daerah berupa lingkaran ya, bidang lingkaran. Nah, kalau bidangnya berupa
lingkaran atau bagian dari lingkaran, misalkan juring lingkaran, maka integral lipat 2-nya akan lebih mudah kalau kita hitung dalam sistem koordinat polar. Ya. Oke, dalam sistem koordinat polar, maka R-nya itu bisa kita ungkapkan oleh R, theta, gitu ya. Di mana nah, R-nya, ini kan R-nya kita ambil dari 0 sampai 2, ya. 0 sampai 2. Kemudian theta-nya, karena satu keliling penuh, nih, satu lingkaran, berarti dari 0 sampai 2. Ya. Maka integral garis yang kita cari yakni dari E pangkat Y minus ya. E pangkat X minus 3Y kuadrat, ya. E pangkat X minus 3Y kuadrat dx, ya, ditambah E pangkat Y minus 4X kuadrat dy. Nah, ini bisa kita ganti menjadi integral pada daerah R. Nah, kan ini do F2, do X, min do F1, do Y, ya. Jadi kita dapatkan kan dari sini, yang ini adalah F1-nya nih. F1-nya ini adalah F2-nya, ya. Kita coba dapatkan sini saja ya, bahwa F1-nya itu adalah E pangkat X min 3Y kuadrat. Nah, yang ini kita turunkan parsial terhadap Y, ya, 1 terhadap Y. Berarti ini kan, ini 0 ya, ini minus 6Y, ya, minus 6Y. Kemudian yang F2-nya kan ini nih, ya. Wah, ini F1 semua ya, F2 ini maksud saya, ya. Ini F2. Di F2-nya adalah E pangkat Y dikurangi 4X kuadrat, berarti do F2 do X adalah ini 0, ini berarti 8 min 8X, ya. Nah, di sini kan ingat do F2 do X dikurangi dengan do F2, ya, berarti min 8X dikurangi min 6Y, berarti jadi plus ini, ya. Berarti jadinya min 8X plus 6Y dy dx atau dx dy. Nah, ini kita akan dapatkan ya sama dengan sin x. Nah, kita ubah ke dalam sistem koordinat polar. Dalam sistem koordinat polar, ya, itu kan x-nya itu adalah r cos theta, ya. Kemudian y-nya adalah r sin theta. Kemudian dx dy-nya bisa kita ganti menjadi r dr d theta, ya. Ingat ya, jadi kita cek lagi di sistem koordinat polar, ya. Maka integral ini bisa kita ganti menjadi apa? Kita ubah ke dalam sistem koordinat polar, berarti X-nya adalah min 8 dikali R cos theta. R cos theta plus 6 kali R sin theta, gitu kan ya? R dr d theta. Oke, berarti batasnya gimana? Nah, batasnya ngikutin. R-nya dari 0 sampai 2. Tetanya dari 0 sampai 2 V. Karena tetanya kita tulis di luar, ya, berarti ini 0 sampai 2 V. Kemudian R-nya dari 0 sampai 2. Ya. Oke.
R ini kita masukkan ke dalam saja dulu, berarti integral 0 sampai 2pi 0 sampai 2 dari, boleh ditukarlah posisinya ya ini ya, jadi 6 R kuadrat sin theta dikurangi 8 R kuadrat, atau supaya lebih sederhana kita keluarkan saja R kuadratnya ya. Jadi kita dapatkan bahwa ini berarti R-nya R kuadrat dalam kurung itu kan ya. Jadi ini berarti min 8 cos theta plus 6 sin theta, atau satu dibalik ini 6 sin theta dikurangi dengan 8 cos theta. dr d theta ya. Oke, berarti sama dengan integral 0 sampai 2pi. Nah, ya ini kan mudah ini integralnya. Terhadap R ini kan konstan ya, berarti 1/3 R pangkat 3 ya. 1/3 R pangkat 3. Ini konstan, ini boleh kita belakangkan, berarti ini dengan batas 0 sampai 2 kali 6 sin theta min 8 cos theta d theta. Oke, sampai di sini ya. Jadi sama dengan integral 0 sampai 2pi. Masukkan 2. Kalau 2 berarti ini kan jadi 2 pangkat 3, 8 ya. 8/3 dikurangi 0. Oke, jadi 8/3 ya. 8/3 kali 6 sin theta dikurangi 8 cos theta d theta. Berarti ini 8/3-nya kita keluarkan saja, 8/3. 6 sin theta d theta. Sin itu kan integralnya apa? Minus cos ya. Berarti minus 6 cos theta. Dan integral cos adalah sin, berarti 8 sin theta 0 sampai 2pi. Arti 8/3, kalau kita masukkan 2pi, cos 2pi kan 1, cos 0, 1. Jadi 1 min 1, 0 ini. Ini 0 ya. Kemudian sin 2pi 0. Dikurangi sin 0, 0 ya. Oke, ini hasilnya 0 ya. Nah, jadi seperti soal nomor 1, ternyata ini hasilnya 0 yang menunjukkan bahwa medan vektornya ya. Medan vektornya ini adalah medan vektor konservatif. Ya. Baik. Kalau kalian ingin coba hitung integral garisnya dengan tidak dikonversi atau tidak ditransformasi ke integral lipat, ya silakan dicoba ya, buktikan itu hasilnya sama ya. Oke, sementara sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.